Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syainat Manaul Sihawoho dari kelas 8A nomor absen 25. Kali ini saya akan menjelaskan materi bunyi. Pengertian. Apakah kalian sudah tahu apa itu bunyi? Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Ini berarti bahwa bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Contohnya adalah bunyi garpu tala menuju telinga dihantarkan oleh rapatan dan regangan partikel-partikel udara. Pada waktu bunyi keluar dari garpu tala, langsung akan menumbuk molekul-molekul udara. Molekul udara ini akan menumbuk udara di sebelahnya yang mengakibatkan terjadinya rapatan dan regangan. Demikian seterusnya sampai ke telinga. Pertanyaannya, apakah molekul udara berpindah? Molekul udara tidak berpindah, namun hanya merapat dan merenggang. Bunyi dapat terdengar bila ada 3 hal berikut ini. 1. Sumber bunyi. 2. Medium atau zat perantara. Dan yang ketiga, alat penerima atau pendengar. B. Frekuensi bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama infrasonik pada frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua, audiosonik pada frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Dan yang ketiga adalah ultrasonik pada frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Yang dapat mendengar infrasonik diantaranya adalah jangkrik dan anjing. Audiosonik dapat didengar oleh manusia. Hanya pada tingkat inilah manusia dapat mendengar suara. Dan ultrasonik dapat didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, dan juga anjing. C. Karakteristik bunyi. 1. Tinggi rendah dan kuat lemah bunyi. Pada halaman ini akan dibahas tinggi rendah bunyi. Suara perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan suara laki-laki. Hal ini dikarenakan pita suara laki-laki yang bentuknya lebih panjang dan berat mengakibatkan laki-laki memiliki nada dasar yang lebih rendah daripada perempuan. Laki-laki memiliki nada dasar sebesar 125 Hz, sedangkan perempuan memiliki nada 250 Hz atau 2 kali lipatnya dari suara laki-laki. Semakin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Dan sebaliknya, jika frekuensi bunyi kecil, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah. Pada halaman ini kita akan membahas kuat lemah bunyi. Garpu tala yang digetarkan pelan-pelan menghasilkan simpangan yang kecil dan menyebabkan bunyi garpu tala terdengar lemah. Sedangkan saat garpu tala digetarkan dengan simpangan yang besar, amplitudo gelombang yang dihasilkan juga besar, sehingga bunyi garpu tala terdengar keras. Ini berarti kuat lemah bunyi ditentukan oleh amplitudonya. 2. Nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur. Sebaliknya, desa adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. 3. Warna atau kualitas bunyi. Setiap alat musik akan mengeluarkan suara yang khas. Suara yang khas inilah yang disebut dengan kualitas bunyi atau juga sering disebut timbre. Manusia juga memiliki kualitas bunyi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki suara merdu, ada yang memiliki suara serak. Inilah warna atau kualitas bunyi suara manusia. 4. Resonansi. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat bergetarnya benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Bunyi yang terdengar akan kuat ketika panjang kolom udara mencapai kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang bunyi. 5. Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ini sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Dan yang ketiga, gema. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli.
Saat berbicara di dalam ruangan yang kecil, suara yang terdengar akan lebih keras dibandingkan dengan berbicara di ruangan yang terbuka. Ini karena jarak sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan sehingga selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul sangat kecil. Sedangkan pada di ruangan yang lebih besar, jarak sumber bunyi dan dinding pemantul lebih berjauhan sehingga selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul lebih besar. Bunyi ini terdengar bersamaan sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. 2. Gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang hanya sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Contoh gaung adalah pada ruangan tertutup. Misalnya ketika mengucapkan kata fisika, bunyi aslinya fisika, bunyi pantulnya fisika. Bunyi yang terdengar jelas adalah fika. 3. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli dan persis seperti bunyi asli tersebut. Contohnya adalah saat kita berada di tebing, gunung, gedung yang kosong dan luas, serta penggunaan radar. Misalnya ketika mengucapkan fisika, bunyi aslinya fisika, bunyi pantulnya fisika, bunyi yang terdengarnya fisika, fisika. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.